Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan membahas seri SPS keempat yang mengambil tema Kitab Hagai. Pada bagian ke-8 ini, kita akan membahas khotbah pertama dan secara khusus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Hagai pasal 1 ayat 9 sampai 11 berkata, "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha." Berita bagian ini sama seperti bagian B, yaitu pasal 1 ayat 5 sampai 7 tentang hukuman Tuhan. Isinya pun terlihat memiliki makna yang hampir sama dengan bagian B. Ayat 9 sampai 11 ini disusun dengan skema positif negatif. Dengan skema ini, Hagai berusaha menyentuh hati umat dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka alami. Bagian B aksen ini disusun secara chiastik konsentris sebagai berikut yang dapat dilihat di samping saya. Fokus ada di bagian B yang merupakan hukuman yang terjadi bagi bangsa Yahudi saat itu. Frasa pertama yaitu kamu mengharapkan banyak. Oleh karena keegoisannya, bangsa Yehuda bekerja dengan keras dan hasilnya untuk pribadi atau keluarga mereka masing-masing. Tetapi mereka melupakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan melalui persembahan untuk membangun bait suci. Mereka hanya mau mengharapkan hasil usaha atau upah yang sangat banyak untuk kekayaan pribadi. Kemudian frasa tetapi hasilnya sedikit memiliki makna mereka bekerja dengan giat dan keras untuk mengumpulkan harta pribadi. Tetapi yang terjadi adalah tidak sesuai harapan, bahwa penghasilan mereka itu tidak seimbang dengan modal yang telah dikeluarkan. Dan frasa oleh karena apa? Hagai menegaskan mengapa keadaan itu sampai terjadi di kehidupan umat dengan sebuah pertanyaan. Oleh karena apa? Apa yang menyebabkan kesulitan ekonomi ini muncul? Hal ini disebabkan karena Tuhan yang mendatangkan penghukuman. Dikatakan, aku menghembuskannya. Penghukuman itu terjadi karena keegoisan mereka. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian B di atas. Bahwa mereka sibuk dalam urusan rumah mereka sendiri. Sedangkan pembangunan rumah Tuhan menjadi terbengkalai. Lalu kemudian ayat 10 sampai 11 itu berisi bahasa metafora. Ada dua bahasa metafora di situ. Yaitu yang pertama, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan bahasa metafora kedua adalah aku memanggil kekeringan datang. Bahasa metafora ini memiliki makna yang sama, yaitu apa saja yang diperbuat oleh manusia
dalam setiap usahanya itu semuanya menjadi tidak berhasil. Jadi semua hasil panen tidak memuaskan karena semua hasil panen tersebut rusak atau menghasilkan hanya sedikit saja. Jika Tuhan menghukum, maka habislah kita semua. Amin. Soli Deo Gloria. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu.